Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang model dengan variabel beda kala, laiket variabel, dan spesifikasi model. Sebelumnya, perkenalkan saya Dila Suryani Putri, NPM E1D019064. Bab 1. Pada pendahuluan, terdapat latar belakang, yang mana kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung. Biji kedelai kaya akan protein dan lemak, serta beberapa bahan gizi penting lainnya, misalnya vitamin atau asam fistat dan lecitin. Olahan biji kedelai dapat dibuat menjadi berbagai bentuk seperti tahu, bermacam-macam saus penyedap, tepung kedelai, minyak, serta tausi atau tauco. Berdasarkan data Suksesnas tahun 2015 yang dirilis BPS, konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun di Indonesia sebesar 6,99 kg dan tahu 7,51 kg. Produk kedelai dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan terhadap kedelai di dalam negeri. Tercatat tahun 2013, produk kedelai hanya mampu menghasilkan sebanyak 779.992 ton, sedangkan konsumsi kedelai mencapai 3.800 ton. Selisih antara permintaan dan penawaran mencapai 2.117 ton. Untuk menutupi ketimbangan antara produksi dan konsumsi kedelai, pemerintah telah melakukan solusi dengan mengimpor kedelai dari berbagai negara. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi volume impor kedelai Indonesia. Kemudian rumusan masalah pada topik ini yaitu pertama, yaitu bagaimana pengaruh produksi kedelai nasional terhadap volume impor kedelai Indonesia. Yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh konsumsi kedelai nasional terhadap volume impor kedelai Indonesia. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh harga kedelai nasional terhadap volume impor kedelai Indonesia. Dan yang keempat, yaitu bagaimana pengaruh nilai tukar atau kurs terhadap volume impor kedelai Indonesia. Tujuan pada pembahasan ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh produksi kedelai nasional terhadap volume impor kedelai Indonesia. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh konsumsi kedelai nasional terhadap volume impor kedelai Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh harga kedelai nasional terhadap volume impor kedelai Indonesia. Yang keempat yaitu untuk menganalisis pengaruh nilai tukar kurs terhadap volume impor kedelai Indonesia. Bab kedua yaitu metode penelitian, di mana poin A jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada topik bahasan ini yaitu data tim series. Yang mana data tersebut didapatkan dari skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Kedelai Indonesia pada tahun 1985 hingga 2017 yang ditulis oleh Sri Ayuni Sitorus dari Universitas Sumatera Utara. Yang poin B yaitu spesifikasi model, yang mana rumus secara sistematis yaitu Y sama dengan F dalam kurung S1 kali X2 kali S3. Dan dalam model double log-nya yang akan diestimasikan pada aplikasi Shazam, yaitu ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah beta 4 ln X4 ditambah U ln E, di mana Y yaitu volume impor kedelai Indonesia per tahun dalam persen. Beta 0 yaitu konstanta, beta 1 yaitu beta 1 sampai dengan beta 4 yaitu koefisien regresi masing-masing variabel, di mana variabel X1 sampai dengan F4. X1 yaitu produk kedelai Indonesia per tahun dalam persen. X2 yaitu konsumsi kedelai Indonesia per tahun dalam persen. X3 yaitu harga rata-rata kedelai Indonesia per tahun dalam persen. X4 yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar US per tahun dalam persen. U ln E sama dengan tingkat kesalahan. Bab 3 yaitu pembahasan di mana R-square adalah nilai sebagai indikator ketepatan modal yang digunakan dalam analisis. Di mana R-square dari data yang saya gunakan didapatkan 0,634 atau 62,34%.
yang mana menunjukkan kemampuan model menjelaskan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 62,344%, sementara pada sisanya yaitu 37,66% dipengaruhi oleh variabel di luar model. Langkah selanjutnya yaitu menguji heteroskedastisitas, di mana heteroskedastisitas ini adalah sebaran variabel dari kesalahan pengganggu yang sama. Yaitu setelah kita estimasikan data pada aplikasi Shazam, didapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,63117, yang mana lebih besar dari alfa. Berarti dalam data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu autokorelasi, di mana berguna untuk terjadinya hubungan antara kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui permasalahan autokorelasi, kita dapat melihat nilai DW. Jika nilai DW2, maka tidak terjadi autokorelasi. Di mana pada data saya, nilai Darwin-Watson atau DW yaitu 2,1754, yang menunjukkan tidak adanya terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu kita melakukan pengaruh masing-masing variabel bebas. Nah, hasil dari estimasi aplikasi Shazam didapatkan nilai p-value pada jumlah produksi kedelai lebih besar dari nilai alfa, yang mana menunjukkan jumlah produksi kedelai atau X1 berpengaruh terhadap volume impor kedelai. Selanjutnya yaitu pada jumlah konsumsi kedelai didapatkan nilai p-value 0,261, di mana lebih besar dari nilai alfa. Berarti jumlah konsumsi kedelai atau X2 berpengaruh terhadap volume impor kedelai. Kemudian pada jumlah harga rata-rata kedelai didapatkan nilai p-value 0,553, yang mana lebih besar dari alfa. Maka jumlah harga rata-rata kedelai atau X3 berpengaruh terhadap volume impor kedelai. Yang selanjutnya yaitu jumlah nilai tukar rupiah atau X4, yang mana nilai value-nya yaitu didapatkan 0,440, yang mana lebih besar dari nilai alfa, maka berpengaruh terhadap volume impor kedelai. Selanjutnya kita melakukan interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas, di mana pada data saya terdapat 4 variabel. Yang mana variabel produksi kedelai atau X1 memiliki koefisien regresi sebesar minus 1,0916. Berarti apabila produksi naik sebesar 1% atau kita tingkatkan 1%, maka volume impor kedelai turun sebesar 1,0916%. Dan pada variabel konsumsi kedelai memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,25581. Berarti apabila produksi naik sebesar 1%, maka volume impor kedelai naik sebesar 0,25581%. Dan sebaliknya, apabila menurun 1%, maka volume impor akan turun sebesar 0,25581%. Yang selanjutnya yaitu variabel harga rata-rata kedelai atau X3 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,11247. Apabila produksi naik sebesar 1%, maka volume impor kedelai akan naik sebesar 0,1124%. Dan apabila produksi turun sebesar 1%, maka volume impor akan turun juga sebesar 0,11247%. Dan yang terakhir yaitu variabel nilai tukar rupiah kedelai atau X4 memiliki pengaruh nyata terhadap volume impor kedelai. Bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan sebelumnya yaitu terdapat 4 poin. Di mana yang pertama,
produksi kedelai berpengaruh terhadap volume impor kedelai di Indonesia. Yang kedua yaitu konsumsi kedelai berpengaruh terhadap volume impor kedelai di Indonesia. Yang ketiga yaitu harga rata-rata kedelai berpengaruh terhadap volume impor kedelai di Indonesia. Dan yang terakhir atau poin 4 yaitu nilai tukar rupiah berpengaruh langsung terhadap volume impor kedelai Indonesia. Atau dapat disimpulkan pada keempat variabel berpengaruh terhadap volume impor kedelai di Indonesia. Sekian, terima kasih. Bila ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat buat yang melihatnya.